kayak ini kenapa ya aku single ya? Actually kenapa sih gitu, nggak tahu gitu. And then untuk beberapa mungkin cewek yang udah deket, mungkin karena kelamaan di pekerjaan ya, gue bikin Google Form. Nice. Gue bikin Google Form, gue nanya churn rate lu kenapa kemarin, gue pengen tahu dong gitu. Kayak kira-kira kenapa sih lu ghosting ini segala macam gitu. Dan knowing the feedbacks itu really shocking me. Damn, itu bagus banget. Very good move. Ini patut dicontoh. Silakan dilanjutkan. I like it. It's really bikin aku tuh kaget banget. Ini awalnya oke, yang ini ghosting, yang ini nggak ada kabar, yang ini ternyata udah jalan sama orang lain gitu kan. So I was blaming myself. Ya udah, gue nggak cukup oke buat mereka. Gue nggak capable sebagai cowok mungkin bagi mereka. Tau nggak kenapa? Karena gue masih pakai mindset waktu gue umur 20. Dan ketika udah di usia yang sekarang, lebih settle, lebih mature, kita lupa kalau ternyata kita tuh bukan diri kita dulu yang waktu diselingkuin. Gitu misalnya. And then kita cek tuh, coba aku pengen tahu feedbacknya gimana sih, honest feedback. Bahkan udah ada yang bersuami, itu nanya gitu. 100% dia bilang, oh I thought lu gak butuh pasangan. Karena lu udah sangat ambisi banget sama pekerjaan. Dan don't you know, setiap kali kita kencan selalu, it's always been about work. Gitu loh. You are a very good listener, tapi gak pernah ngomongin di luar pekerjaan. You always talk about boss, you always talk about si A, si B, si C. Kapan nih waktu kitanya? Dan itu satu. Yang kedua adalah kayaknya one day kalau gue jalan sama lu pasti selingkuh. Karena lu udah dapet apa yang lu mau dan kayaknya lu pilih gue orang yang salah. Jadi sebenarnya 90% dari data 90% itu datanya lebih ke insecure of my candidates. Jadi mereka merasa bahwa ini kayaknya pasti ke depannya inilah seeing someone else lah, dan kayaknya by the time dia lebih dapet kayaknya tipenya bukan gue. Itu 90%. 10% bilangnya ya karena mungkin sibuk pekerjaan. So kalau misalnya ditanya, pekerjaan itu ternyata role-nya cukup besar terhadap kesinggelan 7 tahun ini gitu. Oh jadi kayak curhat ya. Nggak, tapi it's good ya. Mungkin kalau dalam ilmu marketing tadi kan, mungkin kalau kita pakai analogi marketing ya, kita harus tahu nih kita harus customer centric. Jadi mungkin kalau di relationship kita harus gebetan centric juga dong. It's not about us, kita harus tahu mereka tuh pain point-nya apa sih sebenarnya. Kenapa juga? Kadang kita udah melakukan effort yang maksimal tapi nggak align gitu loh. Jadi kita punya intention itu nggak align sama perceptionnya mereka. Dan kalau misalnya itu nggak works dan nggak tervalidasi, we tend to blame ourselves, dan akhirnya ya udah, untuk melangkah ke depan itu jadi takut gitu. Pasti. Nice, that's really bold move. Gue yakin lo pasti banyak yang mau diomongin. Silahkan. Karena lo juga lagi jangan-jangan pernah gitu. Maksudnya ini kalau ngomongin ini ya, kesamaan kenekatan dalam menggunakan ilmu pekerjaan ke relationship. Dirimu kan pakai Google Form, terus ngasih feedback kan. Kemarin lu hilang tuh karena gua apa sih? Lu kenapa sih gitu? Nah, itu di marketing ya udah nyari feedback customer kan. Aku kan presentasi di depan orang tuanya. Iya, I heard about it. Iya, aku presentasi. Grogi nggak waktu itu? Udah ini sih. Udah nothing tulus, udah benar-benar nekat sih. Karena aku nggak bisa gini, papa mamanya polisi gitu. Harta dan tahta udah di atas aku, jauh banget gapnya. Aku nggak bisa bermain di ranah situ. Jadi aku tahu USP aku sendiri lah. USP aku tuh courage and authenticity gitu. Jadi aku bermain di strength aku lah, di kekuatan aku gitu. Aku nggak mungkin kayak nyewa mobil buat kencan sama dia supaya kelihatan kaya, atau pakai lencana supaya kelihatan berjabatan. Aku nggak mau main di situ karena itu bukan gue gitu. Yaser adalah yang ngencanin anak jenderal naik Gojek pakai sendal jepit. This is me. Tapi memang bikin orang tuanya shock awal-awal shock. Tapi oke. Terus tapi kan dari situ belajar kan. Gue nggak bisa ngambil anak orang kalau orang tuanya juga nggak percaya segala macam. Jadi akhirnya kita kan juga adaptif. Gimana ya gitu. Dulu gue gondrong kayak hippies gitu, potong rambut gitu kan. Iya, potong rambut. Terus kayak dulu kayaknya aku ketolak 2 kali. Udah ngelamar, ditolak tuh udah 2 kali. Terus gimana ya bisa komunikasi secara efektif ke mama papa kamu? Terus akhirnya dia ngasih kisi-kisi lah. Mama papa gue tuh karena udah tua, waktu itu umurnya 77, 78 gitu saat itu. Dan kerjanya kan nonton TV visual. Ya udah gue harus ngomong main sama visual dia. dong? Iya.
Wow. That's why pakai Kayak gitu. pitch deck. Pakai pitch deck. Pakai pitch deck terus kayak dia bapak almarhum bilang kayak kalau waktu aku ditolak itu ya, aku mau lihat bibit bebet bobot dulu lah gitu. Udah kamu pacaran aja dulu, coba aku mau lihat dulu gitu kan. Tapi di saat presentasi itu bibit bobot bebet itu aku rubah jadi DNA, kompetensi sama value-value hidup. Karena aku nggak mau memposisikan diri menjadi lebih pintar dari dia menggunakan keyword yang sama. Terus kayak, weh gue nih begini. Jadi aku pakai bahasaku sendiri gitu. Ya udah aku jebak, aku ajak makan supaya nggak galak, kita kasih makan dulu kan, perut kenyang gitu kan. Terus ya udah aku memperkenalkan diriku lagi gitu kan. Salam kenal lagi ya Bapak Ibu, aku nih begini gitu. Terus di belakang karena mereka orangnya agamis gitu kan. Ya aku juga konsultasi sama temanku yang ustadz yang agamanya kuat gitu. Apa ya narasi yang bisa ngebantu gue supaya orang tua lebih ngerti. Jadi ada satu hadis gitu kan, sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah. Nah jadi aku masukin di ujungnya call to actionnya, masukin ayat itu, terus based on ini. Sebaik-baiknya pernikahan kan adalah yang paling mudah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak menyusahkan, mempermudah pernikahan kita. Oke. Keterima. Wow, congrats. Berarti sebenarnya ilmu marketing itu bisa diterapkan di relationship dong ya? Yes, berarti ya. Sekali. Tapi bener loh itu ide yang bagus banget presentasi. Maybe one day I'll do it gitu. Cuman based on my Google. Don't steal my move lah. Boleh dong. But at least kan works kan. Iya, works. Ini kan belum works nih. Tapi nggak semua orang punya capacity and capability untuk di-review sama orang lain. Exactly. Dengan ngirimin Google Form kayak tadi gitu kan, terus ngedengerin pasti kan tersayat-sayat juga kan bacanya. Kaget banget. Jadi selama ini perception bertahun-tahun itu salah. Jadi gue merasa kayak kayaknya ini kurang nih kayaknya, ini enggak ini. Itu jawabannya sesimpel kayak ada yang feedbacknya gini, sorry selama ini jiper karena lu kalau ke mall mendominasi baju lo lebih bermerek. Itu ada yang kayak gitu. Ada yang sorry kayaknya I can't afford buat holiday bareng. Sesimpel itu, padahal kan bisa diomongin ya. Itu sih, tapi akhirnya I show the result to my best friend, which is sama-sama single juga di usia ranum. Tuh dia bilang, ya udah lu nggak qualified berarti. Percuma buang-buang waktu buat orang-orang yang nggak siap untuk bisa ngarungin sesuatu yang bareng. Kalau cuman gara-gara takut jiper lah, baju kurang ini, no values. Berarti artinya dan my best friend tuh used to be very disappointed at me. Dia merasa kayak, lu kenapa sih kok bisa sebaper itu? Ini orang-orang gak qualified. By the way sorry banget ya, bukan bilang gak qualified. Saat itu gak match compatibility-nya dan chemistry-nya. Gak match gitu loh. Kayak yang ini lagi gak siap in relationship. Exactly. Pengennya lagi main-main aja. Masih window shopping sama yang lain gitu. Sedangkan lu udah fokus yang ini, karir udah oke. Yang ini gak siap, lu gak bisa ngajak lari bareng gitu loh. It's nothing about you. Gitu. Jadi kadang my best friend itu role-nya ini ya, meskipun kita single itu harus tetap ada jadi mirror. Check and balance. Iya, atau mungkin ke kos Anes kali ya. buat nanya benar. Jadi kadang-kadang my biggest enemy obstacle itu adalah honestly dulu ya pada saat itu sempat diri sendiri. Cara kita memandang kita jadi insecure dan lupa value itu bahaya banget. Kadang dalam hidup tuh yang namanya penolakan pasti nggak pernah enak ya, termasuk di relationship. Kadang tuh kalau misalnya bikin jokes ya, ditolak kerjaan sih santai. Ditolak relationship, aduh bapernya bertahun-tahun gitu. Rasanya tuh kayak kita ada yang kurang. Maksudnya kurang apa coba gitu misalnya. Ternyata maybe it's not about you. Ya kan? Mungkin kita harus tahu dulu dia lagi into apa gitu. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, aku mau tutup dengan please contoh ini. Metode untuk mengetahui kenapa lo di ghosting, kenapa lo belum sampai sekarang masih single. Kalau lo mature enough dan siap ngedengerin feedback apapun itu untuk ngecek nih, gue sebenarnya mature enough gak ya, gue cukup matang gak ya dengerin feedback dari orang lain. Coba sekarang lo kirimin Google Form ke mantan-mantan lo, minta nanti boleh di spill gak formnya kayak gimana? Boleh ya. Pertanyaannya aja, pertanyaannya aja. Nanti kita spill. Nanti aku share link Google Formnya di bawah. Contoh pertanyaannya ya. Mudah-mudahan masih ada. Bukan yang langsung ngirim ke mail. Okay. Tapi kalau boleh kembali sedikit mungkin sebelum nanya ke next question ya. Ini cukup align dengan mungkin aku juga lagi mengkampanyekan tuh emotional intelligence Mas Matthew. Gitu. Iya. Jadi kecerdasan emosional. Dan kenapa sebagai seorang
coach dan matchmaker, aku ikut mengkampanyekan emotional intelligence karena honestly speaking, it was a very courageous move that you ask from your ex, what's wrong. Nah, kalau orang kitanya gitu ya, sebagai yang baca, kitanya masih merasa disalahkan, masih merasa insecure dan kita belum bisa memisahkan nih jawabannya dia sama who we really are, pasti akan baper tuh. Dan itu yang tend to happen to most of everyone adalah kalau misalnya ada orang ngomong apa, dia langsung merasa disalahin dan akhirnya dia ke-trigger atau akhirnya dia baper. Padahal sebenarnya sometimes apa yang orang bilang ke kita, it's not necessarily representing us, tapi it's just their perception, gitu kan. Betul. Dan itu kayak yang akhirnya kita bisa lihat value-nya nih gimana. Apakah ini orangnya tadi udah siap apa belum dan segala macam. Dan itu sebenarnya ke-reflect banget dari ilmu kecerdasan emosional gitu. Karena di dalam ilmu kecerdasan emosional itu sebelum the first step is self-awareness gitu kan. Betul. Ibarat kata sebelum kita bisa manage relationship lebih baik, we need to understand ourselves. Ya, Tetapi betul. bagaimana kita mau understand ourselves kalau kita aja mungkin selama ini ibarat kata cuma berpikir dari kacamata diri sendiri. We need to also bahasanya check and balance gitu kan Betul, dengan dunia betul. luar. Sehingga kalau kita udah tahu apa yang salah, akan lebih mudah untuk kita mencari solusinya nih gitu. Jadi mungkin selama ini kalau kita ngerasa kayak what's wrong with me gitu, kayak gue baik-baik aja kok, gue I'm fine gitu kan. Pernah nggak sih kita check and balance juga gitu kan sama orang-orang sekitar kita? Apakah sebenarnya kualitas kita tuh udah mumpuni belum ibarat kata untuk relationship